Sehingga apa yang dialami oleh Demokrat saat ini mengingatkan kita, bahkan banyak orang bilang ini karmanya SBY. Memang dualisme partai politik ini menjamur, muncul hampir setiap periode sejak reformasi dimulai pada waktu SBY sebagai presiden. Ya, kita tahu menjelang Pilpres tahun 2004 banyak muncul partai baru, ya, partai baru. Kemudian memasuki tahun 2009, pemilu tahun 2009 masih muncul banyak partai, dan di situ banyak partai yang terjadi dualisme kepengurusan, konflik. Semua partai apakah didesain untuk konflik atau memang di internalnya tidak beres lalu muncul, sehingga banyak partai yang tidak bisa ikut menjadi peserta pemilu karena ada dualisme. Karena itu pada tahun 2008 Undang-Undang Partai Politik di era SBY tahun 2008 itu ada pasal yang mengatur bahwa undang-undang tidak mengakui jika kader partai, pengurus partai yang diberhentikan membentuk kepengurusan atau partai yang sama, undang-undang ini tidak mengakui. Tujuannya apa? Supaya tidak ada dualisme, karena dualisme itu sangat mengganggu kerja partai. Partai tidak bisa ikut pemilu, partai tidak bisa ikut pilkada, partai tidak bisa mengurus wakil-wakilnya di DPR, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lebih ke belakang lagi kita lihat dualisme ini muncul pertama kali di dalam kehidupan partai politik pada tahun 96, di mana PDI terjadi dualisme, PDI pimpinan Suryadi dan PDI pimpinan Mega. Dualisme PDI yang lahir pada tahun 96 itu SBY menjadi salah satu arsitek baik di dalam melahirkan dualisme kepengurusan partai PDI, bahkan termasuk yang memimpin rapat penyerbuan peristiwa 27 Juli di Kodam Jaya. Sehingga apa yang dialami oleh Demokrat saat ini mengingatkan kita, bahkan banyak orang bilang ini karmanya SBY. Karena dulu pada waktu beliau masih aktif ABRI di Orde Baru, beliau turut di dalam aktivitas untuk melahirkan PDI menjadi dualisme, kemudian juga termasuk bagaimana mengatur strategi penyerbuan kantor PDI pada tanggal 27 Juli 1996 di Diponegoro. Berawal dari itu, ya, perlawanan yang dilakukan oleh Megawati dengan pendukungnya terhadap kekuasaan Orde Baru menolak rekayasa membuat PDI menjadi kembar, ya, PDI Suryadi dan PDI Mega mulai dari tahun 96 baru didapatkan secara penuh melalui Kongres PDI di Bali yang melahirkan Mega sebagai ketua umum dan kemudian diganti namanya menjadi PDI Perjuangan. Jadi bagaimana Mega memperjuangkan penyatuan kembali PDI itu 4 tahun. Sejak tahun 96 lahirnya Kongres Medan melahirkan dualisme, kemudian berlanjut dengan penyerbuan kantor di Diponegoro 58. Setelah itu Mega konsolidasi, berkantor pun Mega tidak boleh, dikejar-kejar oleh Orde Baru. Tapi Mega melawan terus sampai pada tahun 1998, ya, masuk 99 pemilu berhasil
lolos sebagai partai politik peserta pemilu dengan nama PDIP. Jadi dualisme partai politik yang muncul belakangan ini, baik di era SBY sebagai presiden, kemudian di era Presiden Jokowi pun, partai yang muncul dengan dualisme itu selalu terjadi. Golkar mengalami nasib yang sama, ada dualisme. P3 juga mengalami nasib yang sama, dualisme. Kemudian partai Hanura juga mengalami, belum lagi partai-partai kecil yang waktu itu baru didirikan untuk mengambil bagian di dalam pemilu-pemilu sebelumnya pun mengalami nasib yang sama. Nah, ini karena apa? Karena pemerintah sendiri tidak konsisten. Pemerintah sudah menentukan aturan di dalam undang-undang bahwa tidak mengakui adanya dualisme, tapi dualisme ini dipupuk, dipelihara. Tujuannya apa? Untuk memperlemah partai politik yang menjadi rival dalam pemilu. By design. Coba kita lihat kemarin Partai Berkarya. Dengan gampang, dari tangan Tommy Soeharto ke tangan Muhdi PR. Sangat mudah. Padahal aturannya tegas. Kalau jangankan untuk jadi ketua umum, untuk menjadi ketua di tingkat cabang aja seseorang harus menjadi anggota dulu. Makanya saya bilang kalau Pak Muldoko mau menjadi ketua umum Demokrat, silakan masuk. Saya juga pengen jadi ketua umum, tidak boleh dihalang-halangi. Tapi ada aturannya. Jadi anggota dulu, mungkin jadi ketua DPC dulu, atau jadi pengurus di provinsi dulu, atau pengurus di DPP, tapi tidak langsung ketua umum. Karena pasti kader-kader yang lama itu menuntut bahwa harus berkeringat dulu. Seperti halnya mereka bilang, AHY naik ke puncak tanpa mendaki. Totalnya udah di puncak, sehingga turunnya pun tidak tahu bagaimana turun. Ya, bisa juga dianalisa lebih dalam, ya. Memang ada sebagian orang bertanya-tanya apakah ini balas dendam PDI karena dulu pernah diperlakukan begitu. Tetapi apa iya? Orang-orang partai mau saja partainya diobok-obok. Kok begitu mudah? Membuat partai itu kan tidak gampang. Pengeluarannya sangat besar, melelahkan, belum lagi menghadapi konflik yang selalu muncul. Jadi kalau partai itu gampang dipecah, dan yang memecah itu adalah orang luar, apakah pendapat atau analisa yang menyatakan bahwa ini diobok-obok oleh kekuasaan, atau ada yang menyatakan bahwa ini PDIP balas dendam? Bisa ya, bisa tidak. Karena ini kan siklus. Ketika Golkar berkuasa, PDI pecah dua. Ada Suryadi, ada Mega. Pada waktu Mega menjadi presiden, walaupun hanya 4 tahun, tidak ada partai yang terbelah dua, tidak ada dualisme. Tetapi begitu SBY masuk tahun 2004 atau 2005 sampai dengan 2 periode, dualisme terjadi di beberapa partai, terutama menjelang pemilu. Kemudian di era Presiden Jokowi, P3 ada dualisme, bahkan Golkar juga ada dualisme yang melelahkan sampai sengketa di pengadilan, saling menggugat. Padahal kalau berpegangan kepada undang-undang partai politik, mestinya tidak ada dualisme karena pemerintah harus langsung mengunci. Karena ini kewenangan soal perselisihan partai politik itu ada di tangan mahkamah partai politik. Tetapi hampir semua partai politik mahkamahnya tidak jalan. Karena menjadi orang yang hanya berpihak kepada kepentingan ketua umum. Menteri Hukum dan HAM harus berpegangan kepada undang-undang, ya. Apalagi setelah ini mulai ada pilkada lagi, ya. Partai Demokrat ini kan partai papan tengah. Dia punya struktur juga ada di seluruh kabupaten dan provinsi. Dia juga memiliki anggota DPRD di kabupaten dan provinsi.
Jadi kalau konflik ini tidak segera diselesaikan, ini akan sangat merugikan demokrasi. Yaitu apa? Dia tidak bisa menjadi penyelenggara, ikut sebagai peserta pilkada atau ikut sebagai peserta pemilu kalau konfliknya tidak segera diselesaikan.